Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Novriana Lydia Meko, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Undangan. Sudah hadir bersama saya guru agama Islam yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan IT yang ada di sekolah ini. Kepada Ibu saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Handayani SHG, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah memperkenalkan diri. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab berkaitan dengan pemanfaatan IT yang ada di sekolah ini, Ibu. Pertanyaan pertama berkaitan dengan masalah yang sudah saya identifikasi mengenai siswa merasa jenuh karena pembelajarannya kurang menarik. Menurut Ibu, apa penyebab siswa merasa jenuh? Ya, berkaitan dengan kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran itu ada beberapa aspek, ya, faktor, ya, ada beberapa faktor diantaranya ya. Pertama, tingkat kesulitan materi yang membuat anak-anak juga merasa malas untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran yang digunakan guru, ya. Kemudian pembelajaran itu hanya monoton, artinya hanya berpusat pada guru atau sekedar sehat. Kemudian tidak menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran itu. Yang berbasis IT, ya, yang baik. Media pembelajaran yang berbasis IT yang Ibu maksudkan di sini kira-kira apa yang bisa membuat agar siswa itu tidak merasa jenuh? Ya, untuk mengatasi kejenuhan siswa, tentu seorang guru juga harus berupaya bagaimana membuat proses itu menjadi hidup. Nah, salah satu caranya kan dengan membuat variasi-variasi pembelajaran itu melalui media. Nah, media itu kan untuk zaman sekarang lebih nyaman bila digunakan dengan basis IT. Seperti itu. Nah, untuk kelas saya sendiri, media pembelajaran yang saya gunakan itu pada awalnya adalah dengan model yang sederhana, yaitu menggunakan PowerPoint yang bisa digunakan. Kemudian bisa setelah sudah berjalan dengan baik, kita bisa menggunakan media-media yang lain. Baik, terima kasih. Yang berikut berkaitan dengan kurangnya pemahaman siswa dalam menggunakan IT. Apa penyebab siswa kurang paham menggunakan IT? Ya, pemahaman siswa terhadap penggunaan IT itu yang pertama, ya, mungkin kita melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kita, ya. Jadi sarana untuk bisa mengakses itu kan Android, jadi tidak semua orang tua bisa menyediakan masing-masing anak-anaknya satu anak satu HP, seperti itu. Itu yang pertama, kendala yang pertama. Yang kedua, kemudian terkadang guru sendiri belum memahami aplikasi yang berbasis IT yang bisa menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga juga pembiasaan, ya, pembiasaan anak-anak tidak terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Baik, yang berikut pertanyaan ketiga Ibu berkaitan dengan siswa tidak mampu mengakses materi dari internet. Apa penyebab siswa tidak mampu untuk mengakses materi dari internet? Sama juga yang tadi, ya, bahwa untuk mengakses internet itu kan diperlukan jaringan-jaringan. Nah, pertama mungkin kondisi lingkungan kita, sosial geografi kita juga belum memungkinkan untuk bisa mengakses internet dengan baik. Kadang jaringan lemah, segala macam. Kemudian yang kedua juga sekolah masih minim dalam menyediakan sarana untuk akses itu seperti wifi, seperti itu, ya, masih terbatas keterbatasan sekolah juga. Kemudian data juga untuk anak-anak tertentu yang sudah memiliki sarana HP Android itu juga kadang terkendala dengan data, seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana solusi dari penyebab masalah tersebut yang tadi sudah digambarkan mengenai penyebab siswa merasa jenuh, kurang paham menggunakan IT sampai pada tidak mampu mengakses materi dari internet. Kira-kira menurut Ibu bagaimana solusinya?
persoalan itu muncul ketika setelah COVID kita menggunakan home ya, homeschool ya, school from home. Jadi kita guru-guru dipacu untuk bisa mengejar ketertinggalan materi-materi pembelajaran itu dengan menggunakan media yang berbasis IT yang lebih menarik, yang bisa mengajak anak untuk lebih berinteraksi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua juga kita harus proaktif untuk mencari kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan bagi guru yang berkaitan dengan pemanfaatan IT, seperti itu. Jadi dengan kegiatan IT yang berbasis IT itu bisa menambah kompetensi guru, menambah pemahaman juga, ilmu juga, untuk memperluas kemampuan dalam memanfaatkan IT sehingga mungkin bisa digunakan dalam proses pembelajaran dengan pembuatan media-media yang lebih variatif. Ya. Media-media yang lebih variatif, menurut Ibu kira-kira yang lebih variatif itu yang seperti apa? Kalau biasanya yang sederhana itu kan PowerPoint. Sekarang PowerPoint sudah bisa digunakan dengan dibuat seperti video. Untuk yang lain yang seperti yang sudah pernah saya lakukan itu adalah dengan menggunakan aplikasi foto, Canva, kemudian Flipboard, kemudian KineMaster, seperti itu macam-macam. Tapi itu juga berarti mengarah ke video pembelajaran. Iya, ke media itu sekarang cenderung ke video. Dan untuk tidak memberatkan siswa, itu biasanya saya membuat media tersebut, media yang berbasis IT itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain seperti yang saya buat yang tadi, flipbook itu saya menggunakan link saja, tidak langsung mengirim ke Android anak supaya tidak memperberat kerja HP Android. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial yang kita punya itu bisa diakses dengan mudah anak-anak. Jadi anak-anak ketika ada waktu bisa belajar kapanpun. Baik, berarti saya ambil kesimpulan bahwa selain tadi penggunaan media dalam hal ini IT harus lebih dicenderungkan kepada pembuatan video pembelajaran, Ibu. Baik, terima kasih untuk solusinya. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya. Mohon maaf apabila dalam wawancara tadi mungkin ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Pak Rinus, tolong tekan. Nanti edit dong.